Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh, sama-sama kan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, kau sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah kasih setiamu Tuhan, selalu menyertaiku. Lupakan segala
dosaku, Kau tetap berkarya di hidupku Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan tak tertandingi. Karya-Mu Tuhan sungguh besar, pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Kau sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Next G, thank you buat tim Praise and Worship yang tadi udah sama-sama bawa kita dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya kita semua diberkati. Tapi kita hari ini nggak cuma mau memuji Tuhan, kita nggak cuma mau menyembah Tuhan, tapi kita juga mau sama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman-Nya. Kita sama-sama pengen belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca ayatnya, kita mau berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan. Hingga hari ini hamba masih boleh diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba minta penyertaan-Mu Tuhan. Hamba minta tuntunan-Mu Tuhan. Hamba minta hikmat-Mu Tuhan. Hamba minta belas kasihan-Mu menyertai hamba Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga buka setiap hati kami Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan hari ini boleh memberkati baik hamba, baik setiap yang mendengarkan, sehingga firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh mengubah hidup kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih lagi dan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, udah lama banget kita nggak ketemu. Terakhir kalau nggak salah di bulan Februari atau Maret itu terakhir aku ada bawain tentang Samgar, Hakim Samgar. Waktu itu aku bilang Samgar salah satu tokoh Alkitab yang nggak begitu terkenal, jarang kita dengar namanya Samgar. Nah tapi hari ini aku bakal bawain tentang cerita satu tokoh yang terkenal banget ya. Jadi tokoh ini adalah tokoh yang memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun ya. Kita tahu tokoh itu adalah Musa ya, bukan Deborah, nggak mungkin Deborah ya, pasti Musa. Nah kita langsung aja buka di Bilangan 20 ayat yang kedua. Judul perikopnya dosa Musa dan Harun. Nah kita bahas dari judul perikopnya dulu karena judul perikopnya ini menarik. Judul perikopnya dosa Musa dan Harun ya. Kalau kita melihat dari segi Musanya aja dulu, kita melihat Musa kalau di
perikop-perikop lain kita bisa melihat bagian hidup Musa yang lain. Banyak banget bagian kehidupan Musa. Ya, kita bisa melihat ketika Musa mengampuni bangsanya. Ya, kita lihat di cerita yang lain, kita bisa melihat bagaimana kelembutan hati seorang Musa. Kita bisa melihat kasih daripada seorang Musa. Kita bisa melihat Musa ketika dia membelah lautan. Kita bisa melihat betapa intimnya Musa dengan Tuhan, betapa dia memiliki relasi yang begitu dekat. Karena kalau kita membaca Alkitab mengatakan bahwa Musa seakan-akan pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Musa adalah hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dekat hubungannya dengan Tuhan. Tapi ternyata di Bilangan 20 judul perikop ini mengingatkan kita bahwa sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan, seluar biasanya hamba Tuhan, mereka tetap memiliki celah terhadap dosa. Mereka juga bisa jatuh dalam dosa. Mereka tidak imun terhadap dosa. Oleh karena itu kita juga harus terus berjaga-jaga. Nah, tapi selain daripada itu, kita sudah melihat tadi bagaimana cerita kehidupan seorang Musa yang dia begitu luar biasa, banyak sekali perbuatan benar yang dia lakukan, ya. Tapi Tuhan juga tetap mencatat, ya. Tuhan tidak menutup mata terhadap kesalahannya, ya. Jadi seringkali kalau kita ilustrasi ini, saya punya teman dekat. Saya punya teman dekat, mungkin saya sudah temenan 10 tahun. Teman ini baik banget sama saya. Dia buat baik terus sama saya, dia buat baik terus, dia buat baik terus. Suatu ketika dia melakukan kesalahan terhadap saya akan biasa aja, saya akan kompromi. Karena dia udah banyak banget buat baik kepada saya. Jasanya banyak buat saya. Nah, sehingga saya kompromi. Oke lah, nggak masalah, no problem. Tapi dengan Tuhan berbeda. Musa dengan Tuhan, tadi saya bahas, Musa dengan Tuhan tuh dekat banget hubungannya. Tapi bedanya ketika Musa berbuat salah kepada Tuhan nggak bisa kompromi. Walaupun status Musa itu hamba Tuhan yang luar biasa, Tuhan nggak bisa kompromi, ya. Mau status kita pemimpin dalam gereja, atau pemimpin dalam kampus, pemimpin dalam komsel, pemimpin dimanapun itu, status kita yang tinggi, rendah, atau di tengah-tengah, itu tidak bisa menyelamatkan kita atau membuat seakan-akan Tuhan menutup mata terhadap kesalahan kita, menutup mata terhadap dosa kita. Nggak bisa. Tuhan melihat ketika kita melakukan kebenaran, Tuhan melihat. Musa melakukan kebenaran, Tuhan melihat, dan Tuhan apresiasi itu. Ketika Musa melakukan kesalahan, ya Tuhan nggak bisa menutup mata. Tuhan juga melihat itu, dan Tuhan memberikan konsekuensi atas kesalahannya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa ya Tuhan melihat baik kebenaran yang kita lakukan, baik dosa yang kita lakukan, ya. Sehingga Allah adalah Allah yang adil, tapi Dia juga Allah yang kudus, Maha Pengampun, ya. Dia juga Allah yang mengasihi kita. Jadi sempurna. Ya, kita tidak bisa meninggalkan salah satu daripada sifat dan karakter Allah. Nah, sehingga kita bisa belajar tadi, kesimpulannya bahwa status kita di hadapan Tuhan tidak bisa membuat kita kebal atau aman di hadapan Tuhan. Ya, dosa tetap dosa, ada konsekuensi, tetap ada konsekuensi. Nah, lalu kita langsung masuk ke ayat yang kedua tadi, lanjutannya. Pada suatu kali, ya, kita baca ceritanya, kenapa terjadi pemicu sampai bisa Musa berbuat dosa di hadapan Tuhan. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Jadi kalau kita baca, masalah air adalah masalah yang klasik di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Karena kita udah tahu ujian Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun, ya rata-rata karena nggak ada air, terus bangsa Israel mengeluh. Nah, lalu mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, karena ya kita tahu di sana Musa adalah pemimpin daripada bangsa Israel dan Harun adalah imam atas Israel, sehingga mereka mengurumuni Musa dan Harun. Nah, lalu kita udah tahu jadi masalahnya itu karena nggak ada air. Lalu kita langsung lompat sedikit di ayat yang ke-13, Bilangan 20 ayat 13. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Jadi kita udah dapetin dua nih. Pertama, masalahnya karena nggak ada air. Kedua, tempatnya di mana? Di mata air Meriba. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Jadi kita dapati, pertama, masalahnya nggak ada air. Yang kedua, tempatnya di Meriba. Nah, hal ini menarik karena kalau kita baca di Keluaran 17, kita akan menemukan tempat yang sama, yaitu di Meriba. Kita baca di Keluaran 17 ayat yang ke-7, judul perikopnya di Masa dan di Meriba. Ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, jadi ternyata
Israel dibawa Tuhan ke tempat yang sama di Meriba dengan ujian yang sama-sama nggak ada air. Namun yang menjadi pembedanya cuma satu. Yang di Keluaran 17 yang diuji adalah bangsa Israel generasi yang pertama. Nah, namun di bilangan yang ke-20 yang diuji adalah bangsa Israel generasi yang kedua. Jadi kita bedakan. Ini generasi pertama, ini generasi kedua. Nah, generasi pertama siapa? Angkatannya Musa, angkatannya Harun, angkatannya Yosua, angkatan Kaleb. Generasi kedua siapa? Generasi kedua adalah anak dan cucu daripada generasi yang pertama. Nah, jadi yang di bilangan 20 itu ujian terhadap generasi yang kedua. Tapi ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Ya, kita bisa melihat walaupun generasinya berbeda, tempat yang digunakan Tuhan untuk menguji mereka sama, ujiannya sama. Ya, namun sayangnya mereka sama-sama gagal dalam ujian ini. Mereka sama-sama jatuh dalam ujian ini. Jadi dari generasi ke generasi, ya, bangsa Israel gagal. Dari generasi ke generasi bangsa Israel mengulangi kesalahan yang sama. Lalu kita baca ayat yang ketiga sampai kelima, kita bisa melihat ya kesalahan yang mereka ulangi sama. Dan ayat yang ketiga, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Ayat kelima, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ya. Jadi mereka apa? Sama-sama masalah air, sama-sama bertengkar, sama-sama memfitnah, sama-sama nggak percaya sama Tuhan. Ya, jadi dari generasi ke generasi mereka mengulangi kesalahan yang sama. Ya, mereka jatuh dalam Meriba yang sama. Ya, pertanyaannya dalam kehidupan kita, berapa banyak dari kita yang jatuh dalam Meriba yang sama? Ya, berapa banyak dari kita yang mengulangi kesalahan sama seperti orang Israel mengulangi kesalahan yang sama. Ya, saya percaya bahwa setelah saya renungkan, ya kita ini adalah orang manusia yang sama seperti bangsa Israel. Kita adalah refleksi daripada bangsa Israel. Ya, kita sudah lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bangsa Israel sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi di satu sisi, ya bangsa Israel masih sering mengulangi kesalahan yang sama. Hal itu tidak membuat bangsa Israel jerah. Nah, ada satu kebenaran penting yang saya temukan bahwa ternyata ya kita harus mengakui dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang rentan terhadap kejatuhan, kita adalah manusia yang gampang untuk mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kita semua adalah manusia yang lemah. Kita harus akui itu, dan Alkitab telah nyatakan memang kita adalah manusia yang lemah. Ya, oleh karena itu jangan kita menganggap diri kita kuat. Karena pada kebenarannya kita itu adalah manusia yang lemah. Tapi kelemahan itu justru Alkitab katakan adalah kunci daripada kemenangan kita. Paulus pernah mengatakan, dalam kelemahan pula kuasamu sempurna. Ya, dari kelemahan Tuhan bekerja. Ya, kuasanya lebih sempurna. Ya, karena kenapa? Karena orang yang lemah hakikatnya akan terus berlatih, akan terus belajar mengandalkan yang lebih kuat. Ya, kelemahan akan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Ya, Tuhan saya lemah, saya butuh kasih karunia Tuhan. Tuhan saya lemah, saya butuh anugerah Tuhan. Tuhan saya lemah, saya butuh kekuatan Tuhan. Ya, kalau kita kuat, Tuhan saya kuat, saya nggak butuh kekuatan Tuhan. Jadi terkadang kelemahan kita itu membuat kuasa Tuhan lebih sempurna dalam kehidupan kita. Ya, ada satu paradoks yang begitu indah, saya kutip dari buku yang pernah saya baca, dikatakan gini, karena kita lemah maka kita kuat. Ya, karena kita lemah maka kita kuat. Ya, Tuhan tidak mengubah kebenaran bahwa manusia itu lemah, tapi Tuhan memilih menggunakan kelemahan itu untuk menjadi sarana agar kita terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Makanya dalam surat-surat Paulus sering katakan, jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Ya, Paulus menulis ini karena Paulus sadar betul bahwa dia adalah manusia yang lemah, bahwa dia butuh pertolongan Tuhan. Ya, Paulus tidak bermegah atas penginjilan-penginjilannya, Paulus tidak bermegah atas hikmatnya, atas kepintarannya, tidak, tapi dia bermegah atas kelemahannya, karena dia tahu bahwa dalam kelemahannya dia ditopang oleh Tuhan yang kuat. Itu kunci ya. Dalam kelemahan kita ditopang oleh Tuhan yang kuat. Dalam kelemahan kita memiliki Tuhan yang kuat. Ya, jadi itu adalah satu kebenaran penting yang harus kita ingat sepanjang hidup kita, yaitu bahwa kita memiliki Tuhan yang kuat, bukan kitanya yang kuat. Kalau ayat yang kelima kita ulangi tadi, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Kalau kita melihat secara jelas, detail, di ayat ini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel ini tidak pernah bersyukur. Ya. Dan jika hal ini tidak diantisipasi, karena kita lihat ya, masalah ini tuh udah masalah yang udah terjadi lama banget, selama 40 tahun di padang gurun. Ini masalah terjadi berulang-ulang, dan
secara progresif nih, semakin lama semakin parah ya. Kalau awalnya bangsa Israel cuma ngeluh tentang air, terus kalau kita baca lebih lanjut, bangsa Israel mulai ngeluh tentang daging, lebih lanjut lagi mulai ngeluh tentang di sini ditulis ngeluh tentang tempat menabur, ngeluh tentang pohon ara, ngeluh tentang anggur, ngeluh tentang delima. Padahal awalnya cuma masalah air doang. Tiba-tiba sekarang tuntutannya banyak. Awalnya cuma nuntut Tuhan minta air, Tuhan minta daging. Sekarang udah minta tempat menabur, minta pohon ara, minta anggur, minta delima. Mereka nggak pernah bersyukur. Nah, tapi dari sini kita belajar bahwa kalau satu hal kita nggak pernah bersyukur, maka hal itu akan membuka kepada hal-hal lain yang juga membuat kita semakin gak bersyukur gitu. Kita akan semakin menuntut gitu. Kalau kita gak pernah bersyukur akan satu hal, kita akan menuntut lebih banyak hal lagi. Oleh karena itu cukupkan diri kita dengan satu hal gitu. Syukurilah dengan dulu apa yang ada terlebih dahulu gitu. Jangan mencari apa yang menuntut apa yang belum ada gitu. Tapi syukurlah dulu dari apa yang ada. Ya kalau kita tidak mensyukur itu ya seperti bangsa Israel, semakin lama semakin parah. Nah, tapi ada satu hal yang lebih menarik di sini. Dibilang di sini, bangsa Israel bilang gini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Jadi bangsa Israel bilang sama Musa, kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mereka lupa dan tidak sadar bahwa yang memimpin mereka keluar dari Mesir itu bukan Musa, tapi Tuhan. Ya, Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan yang memimpin mereka ke tempat itu, ke padang gurun itu. Tuhan yang memimpin mereka ke padang gurun itu. Nah, karena kenapa? Kita tahu di cerita sebelumnya Tuhan bilang tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan ini bergerak, ya bangsa Israel ikut bergerak. Kalau tiang awan ini berhenti, bangsa Israel ikut berhenti. Sehingga sebenarnya siapa yang memimpin? Musa kah atau Tuhan? Musa pun ikut tuntunan Tuhan. Musa pun ikut tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan dan tiang api tidak berjalan, Musa pun tidak berjalan. Sehingga ketika bangsa Israel mengeluh, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Sebenarnya bangsa Israel sedang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menyalahkan Tuhan. Karena sebenarnya yang memimpin mereka Tuhan. Ya, karena ketidaksadaran mereka inilah, ketidaksadaran akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan yang membawa mereka ke sana. Tuhan juga sebenarnya menyertai mereka ke sana. Karena Tuhan yang membawa mereka ke sana, nggak mungkin Tuhan tidak menyertai mereka. Karena mereka tidak bisa melihat hal ini. Hal itu membuat mereka mengeluh. Mereka lupa bahwa Tuhan beserta mereka. Kalau Tuhan beserta mereka, Tuhan pasti bertanggung jawab. Tapi salahnya mereka tidak bisa melihat ini. Mereka tidak bisa melihat penyertaan Tuhan dalam keadaan yang sulit. Mereka nggak bisa melihat penyertaan Tuhan dalam keadaan yang tidak baik. Nah, lalu ayat yang ke-6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Hal ini baik. Kita lihat langkah pertama yang Musa lakukan itu sangat baik. Ketika muncul problem, masalah, Musa datang kepada Tuhan. Karena di sini ditulis ke pintu kemah pertemuan. Pintu kemah pertemuan adalah kemah pertemuan antara Tuhan dengan bangsa Israel. Di situ mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika ada masalah, Musa melakukan langkah awal yang tepat nih. Kita perhatikan, langkah awal yang Musa lakukan itu tepat. Dia datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, ini bagus. Ayat ke-8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, jadi tadi Musa udah ke kemah pertemuan, dia udah minta solusi dari Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Tuhan berfirman ada 3 hal yang harus dilakukan. Saya catat ada 3 hal. Pertama apa? Ambillah tongkatmu itu. 1, ambillah tongkatmu itu. Dan kedua apa? Suruhlah umat itu berkumpul. 2. Perintah ketiga Tuhan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Jadi ada 3 perintah Tuhan. Ambillah tongkatmu, kumpulkan umat itu, dan katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. 3. Nah, lalu ayat yang ke-9 kita baca. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Pertama Musa lakukan nih, perintah Tuhan yang pertama Musa lakukan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat yang ke-10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu. Ayat yang ke-10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Perintah kedua Musa lakukan. Jadi ambil tongkat, Musa lakukan, suruh jemaah berkumpul,
Musa lakukan. Lanjut, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat yang ke-11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Jadi nggak cuma sekali, tapi 2 kali, sehingga bisa kita katakan bahwa hal ini memang disengaja oleh Musa. Ya, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, dari sini kita bisa melihat tadi apa? Perintah pertama Musa lakuin, perintah kedua Musa lakuin. Namun Musa melanggar perintah yang ketiga, yaitu Tuhan suruh berkata, dia pukul. Ya, jadi di sini kita bisa belajar bahwa apa? Hal ini jadi peringatan buat kita bahwa ketika kita sudah melakukan hal yang pertama, misalnya kita melakukan perintah Tuhan yang pertama, lalu kita melakukan perintah Tuhan yang kedua, lalu kita tidak melakukan perintah Tuhan yang ketiga, ya bukan berarti nggak masalah. Oh, misalnya kita hitung-hitungan, loh saya sudah lakukan 2 Tuhan, dari 3 saya udah lakukan 2, berarti saya aman dong. Tidak bisa seperti itu, karena sama seperti Musa, dia taat perintah 1 dan 2, bukan berarti dia nggak usah lagi taat pada perintah Tuhan yang ketiga. Ya, titah Tuhan jelas. Tuhan bilang pukul. Kalau Tuhan bilang berkata, ya bukan pukul. Kalau Tuhan bilang berkata, ya berkata. Kalau Tuhan bilang pukul, ya pukul. Kalau Tuhan bilang bertobat, ya maka jangan terus-menerus berbuat dosa. Ya, jadi nggak ada yang abu-abu. Firman Tuhan jelas di sini. Perintah Tuhan jelas kepada Musa di sini. Nah, tapi di sini ada satu hal yang menarik. Kita temukan bahwa sekalipun Musa langgar perintah itu, tapi Tuhan tetap keluarkan air bagi dia dan umatnya. Air itu tetap dicurahkan sekalipun Musa memberontak. Sekarang kita baca ayat yang 11, kita ulangi tadi. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Hal ini menarik karena Tuhan bilang nih, berkatalah, maka bukit batu itu bakal mengeluarkan air. Tapi ketika Musa pukul itu, bukit batu itu tetap mengeluarkan air. Ketika Musa memberontak terhadap perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap mencurahkan berkatnya kepada umatnya. Sekalipun Musa melanggar perintah Tuhan, sekalipun Musa memberontak Tuhan, tapi Tuhan tetap mencurahkan berkatnya. Tuhan tetap mencurahkan airnya. Ini menjadi pelajaran penting buat kita, karena ini juga merupakan gambaran daripada kita yang adalah seorang pemberontak, namun anugerah keselamatan tetap tercurah bagi kita. Ya, tapi hal ini dari sini kita juga bisa belajar. Selain daripada itu, kita belajar bahwa ketika kita dalam kondisi diberkati oleh Tuhan, itu bukan patokan bahwa kita adalah orang yang sudah benar. Ya, karena Israel pun juga tetap diberkati Tuhan, sekalipun mereka memberontak. Ya, sama kayak kita, ya seringkali kita berbuat dosa, ya, tapi kita seakan-akan masih kelihatannya tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Ya, kita harus waspada karena setiap dosa memiliki konsekuensi. Ya, sehingga kita harus terus-menerus introspeksi diri kita. Kita harus terus-menerus melihat diri kita, sehingga kita tidak boleh menganggap diri kita ada dalam keadaan yang nyaman dan tidak perlu pengampunan dosa. Sehingga hal ini mengingatkan kita harus terus berjaga-jaga. Ya, karena kita harus berhati-hati dengan dosa yang kita perbuat. Nah, karena kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, otomatis Musa dan Harun juga nggak masuk, ya, karena mereka tidak boleh membawa jemaah ini masuk. Ya, karena satu dosa ini Musa harus menanggung konsekuensi yang begitu besar. Konsekuensi dari dosa ini nggak bisa hilang, ya, yaitu Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita tahu itu, ya, begitupun dalam kehidupan kita. Jangan sampai satu dosa yang kita perbuat, ya, membuat kita atau kehidupan kita di dalam dosa membuat kita tidak bisa masuk ke dalam hal-hal yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita. Ya, kita ulangi ayat yang ke-12. Ya, di sini dikatakan apa? Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Musa dan Harun dinyatakan nggak percaya dan tidak menghormati kekudusan Allah. Ya, padahal kesalahan ini kalau kita lihat secara sekilas simple, cuma masalah berkata atau pukul doang. Ya, tapi di sini kita bisa belajar, justru kita bisa melihat betapa kudusnya Allah kita, walaupun permasalahannya sepele. Cuman masalah metode, mukul atau berkata.
tapi di hadapan Allah itu tidak taat. Ya, simpel apapun itu, kalau itu tidak taat, ya itu dosa. Ya, yang kedua, kita bisa belajar betapa berbahayanya dosa. Ya, satu dosa yang kita tahu karena satu pemberontakan Adam, ya satu dunia jatuh dalam dosa. Satu pemberontakan Musa atau satu kesalahan Musa ini membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, ya juga oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai satu dosa kita juga membawa kita tidak masuk ke dalam sebuah rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, karena satu pemberontakan, kita bisa belajar dari dua tokoh tadi, itu berdampak besar dalam kehidupan mereka. Ya, jadi jangan anggap enteng satu pemberontakan kita, jangan anggap enteng satu ketidaktaatan kita. Ya, melainkan kita harus terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Ya. Lalu muncul pertanyaan, apakah Allah begitu kejam terhadap Musa? Kenapa seakan-akan Allah begitu kejam? Kalau kita melihat yang tadi saya sempat bahas di awal, kalau lihat dari jasa-jasanya, ya Musa itu lebih layak lah untuk masuk ke tanah Kanaan dibandingkan bangsa Israel ini yang dia pimpin. Ya, tapi ternyata di sini kita tahu bahwa segala jasa Musa, pelayanannya terhadap Tuhan itu tidak bisa menutupi dosanya. Ya, bahkan satu dosa sekalipun tidak bisa ditutupi oleh jasa baik kita, perbuatan kita tidak bisa. Ya, oleh karena itu kita butuh Yesus Kristus, kita butuh Tuhan Yesus untuk menguruskan kita. Ya, kita perlu Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita, sebab kita tidak bisa menutupi dosa kita dengan sendiri. Oleh karena itu kita butuh Tuhan, apalagi kita sebagai manusia berdosa. Oleh karena itu kita sangat butuh untuk hidup bersama dengan Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Ya, jadi jangan pernah berpikir ketika kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, kita ada dalam posisi yang aman. Belum tentu. Ya, jangan pernah kita berpikir kalau kita sudah pelayanan maka kita udah ada dalam safe zone. Ya, kita udah ada dalam keadaan yang tidak akan tersentuh oleh konsekuensi Tuhan. Tidak. Ya, Tuhan itu kudus, gak peduli mau kita hamba Tuhan, mau kita imam Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan sekalipun, dosa ya dosa. Ya, sekali kita nggak taat, tetap itu nggak taat. Nggak ada yang namanya, karena dia hamba Tuhan, ya bisa ada kompensasi lah. Ya, justru tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan, tanggung jawabnya itu lebih besar. Ya, karena orang yang diberi pertanggungjawaban lebih, ya diminta pertanggungjawaban lebih. Ini dipercayakan lebih, diminta pertanggungjawaban lebih. Ya. Nah, karena kalau kita baca di ayat yang ke-12 di sini dibilang bahwa sebenarnya yang nggak boleh masuk cuma siapa? Cuma Musa dan Harun. Bangsa Israel yang lain yang dia pimpin itu boleh masuk. Padahal di cerita ini mereka sama-sama memberontak. Musa memberontak, Harun memberontak, bangsa Israel memberontak, semuanya memberontak. Tapi konsekuensinya beda. Musa dan Harun nggak boleh masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi bangsa Israel yang dipimpin ini yang memberontak masih boleh masuk. Kenapa? Karena perbedaan di ayat 7 tadi, Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, Musa udah dengar firman Tuhan. Oleh karena itu pertanggungjawab yang diminta lebih. Dan status Musa adalah pemimpin, sehingga pertanggungjawabannya juga diminta lebih, konsekuensinya beda. Sedangkan jemaah Israel itu yang generasi kedua ini, mereka itu tidak mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Ya, tapi Musa yang mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Oleh karena itu diminta pertanggungjawaban yang berbeda. Ya, karena tanggung jawabnya lebih bagi orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sehingga pada kesimpulannya di sini kita dapat melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu kudus, ya, Allah yang begitu melihat, dia melihat, Allah yang tidak memandang status, dia mau hamba Tuhan mau tidak, ya dosa tetap dosa. Oleh karena itu kita harus menjaga kekudusan kita. Ini adalah peringatan bagi saya juga secara pribadi, bagi setiap kita di sini yang mendengarkan, kita harus jaga kehidupan kita. Jangan sampai karena kehidupan kita yang di dalam dosa membuat kita gak bisa masuk ke tanah yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Kalau di sini konteksnya, ya Musa dan Harun gak bisa masuk ke tanah perjanjian. It's okay secara fisik. Tapi di kehidupan kita sekarang, jangan sampai kehidupan kita dalam dosa ini yang tidak bertobat membuat kita tidak bisa masuk ke tanah Kanaan secara rohani, atau bisa kita bilang the glorious new world, atau Yerusalem baru, atau bahasa lebih kekiniannya surga. Ya, jangan sampai kehidupan kita dalam dosa, kehidupan kita yang tidak bertobat membuat kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu dari firman Tuhan ini kita berharap kita belajar dari Musa, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama seperti Musa lakukan. Ya, jadi terus jaga kehidupan kita, karena kita adalah manusia lemah, rentan. Oleh karena itu teruslah berjaga-jaga dan teruslah hidup
di dalam Tuhan. Karena kita lemah, kita butuh Tuhan yang kuat. Karena kita lemah, kita butuh anugerahnya yang hanya tersedia di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Oke, kita berdoa. Bapak bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah hamba sampaikan hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membawa kami untuk menjaga hidup kami semakin kudus. Tuhan, menjaga kekudusan kami, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan Engkau melihat Tuhan setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, ampuni setiap kami kalau kami banyak melakukan kesalahan. Tuhan, Tuhan berikan kami kasih karunia-Mu. Aku minta Tuhan pengampunan-Mu Tuhan, ya. Biarlah Tuhan setelah mendengar firman ini kami boleh menjadi orang yang melakukan firman, kami menjaga hidup kami. Kami mau berjaga-jaga Tuhan, sehingga kami boleh masuk juga ikut dalam bagian kerajaan surga-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.